Nah, para pengunjung, perkenalkan kedua harimau yang Anda saksikan di kesempatan siang hari ini merupakan harimau dari jenis Benggala dan juga harimau jenis Sumatera. Oke, baik para pengunjung, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenal dulu nih dengan kedua harimau dan juga kiper-kiper kami. Di posisi pertama di sini ada Mas Deden. Halo Mas Deden. Nah, Mas Deden di sini ditemani oleh salah satu ekor harimau dari jenis harimau Benggala berjenis kelamin betina berusia 5 tahun. Kami beri nama Sarwinda. Dan Mas Deden di sini ditemani oleh salah satu rekannya, yaitu ada Mbak Ocha. Halo Mbak Ocha. Nah, di sini Mbak Ocha ditemani oleh salah satu ekor harimau dari jenis harimau Sumatera berjenis kelamin betina berusia 6 tahun. Kami beri nama Damai. Baik para pengunjung, untuk harimau dan kedua kiper kami, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, perlu diketahui bahwa di Indonesia memiliki 3 jenis harimau yang asli dari Indonesia, yaitu ada harimau Bali, harimau Jawa, dan juga harimau Sumatera. Akan tetapi dikarenakan pemburuan liar di habitat aslinya, sehingga menyebabkan harimau Bali dan juga harimau Jawa sudah dinyatakan punah. Nah, selain itu perlu para pengunjung tahu juga nih bahwa harimau memiliki kaki belakang yang sangat kuat dan juga lebih panjang dibandingkan kaki depannya, sehingga hal ini memudahkan harimau dapat duduk hanya dengan tumpuan kaki belakangnya saja. Nah, para pengunjung, seperti yang bisa dilihat ya, ternyata di sini Sarwinda sedang mencium-cium daerah teritorial dari Saiful Jalil yang tadi. Nah, setelah itu perlu diketahui juga bahwa harimau merupakan satwa yang hidup secara soliter atau secara menyendiri ketika berburu mangsa maupun di habitat aslinya. Nah, para pengunjung, bagaimana ketika harimau dapat duduk hanya dengan tumpuan kaki belakangnya saja? Yuk berikan tepuk tangan rame-rame. Oke, baik, sudah cukup Kak Ocha dan Mas Deden. Nah, para pengunjung, seperti itulah ketika harimau dapat duduk hanya dengan tumpuan kaki belakangnya saja. Nah, selain itu perlu diketahui juga bahwa ketika di habitat aslinya, harimau mempunyai buruan yang bervariasi. Akan tetapi, di sini Winda dan juga Damai kami berikan makan berupa daging-daging segar sebanyak 5 hingga 7 kg per harinya. Nah, selain itu ketika di habitat aslinya, harimau memiliki jangkauan luas daerah teritorial atau daerah kekuasaan sejauh 20 km persegi. Ketika di habitat aslinya, harimau akan menandai daerah kekuasaan atau daerah teritorial dengan cara menyemprotkan air seni, membuang kotoran, dan juga mencakar-cakar batang pepohonan. Nah, para pengunjung, seperti itulah ketika harimau menandai daerah teritorial dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan. Ketika harimau mencakar batang pepohonan bukan hanya menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi untuk mengasah kuku agar tetap tajam dan juga tetap runcing. Ketika di habitat aslinya, harimau pun akan berburu dengan cara berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Akan tetapi harimau bukan hanya mengandalkan kecepatannya saja, harimau pun akan melakukan gerakan mengendap-endap atau merayap hingga mendekati calon buruannya.
Nah, di sini kedua kiper kami akan memperagakan bagaimana ketika harimau berburu mangsa dengan cara mengendap-endap ataupun merayap. Winda dan juga Damai bersiap, harimau pun merayap, mencoba berlari dan menangkap. Memiliki bantalan kaki yang sangat empuk sehingga memudahkan harimau dapat berburu tanpa diketahui calon buruannya, seperti halnya rusa maupun babi hutan. Oke Mas Deden dan Kak Ocha, tahan dulu sebentar ya. Di sini saya pengen ngecek dulu nih semangat dari para pengunjung semuanya. Masih semangat semuanya? Luar biasa, bahkan dengan semangat dan kedekatannya, di sini kedua kiper kami akan mencoba mengajak bermain-main kedua harimau. Ada Damai dan juga Winda, harimau pun bersiap dan waduh, ternyata Damainya di sini lagi ke atas ya. Winda dan juga Damai, harimau pun bersiap dan mengangkat kedua kaki depannya. Sudah cukup Kak Ocha dan Mas Deden. Wah, kelihatannya seru ya para pengunjung bisa bermain-main dengan kedua harimau. Kalau seandainya di sini saya memberikan kesempatan kepada para pengunjung semua untuk bermain-main dengan harimau, kira-kira ada yang mau nggak ya? Yang mau bisa angkat tangan dan langsung berdiri aja. Ayo, ibu, bapak, adik, kakak semuanya. Yang mau bisa angkat tangan dan langsung berdiri, ayo. Ini kebanyakan adik-adiknya ya. Jadi adik-adiknya nggak tahu apa-apa nih. Mas Deden, Kak Ocha, saya minta tolong nih buat dipilihin yang kira-kira cocok untuk bermain dengan harimau. Kira-kira yang mana Mas Deden? Oh, itu rupanya ada mbaknya yang memakai jilbab berwarna abu-abu, bukan ya? Baju putih ya, Mbak. Sebelum mbaknya masuk ke dalam arena, di sini saya ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu buat mbaknya ya. Pertanyaan pertama, mbaknya sudah berani atau belum, Mbak? Sudah, luar biasa ya, jawabannya lantang sekali. Pertanyaan selanjutnya, mbaknya di sini sama siapa, Mbak? Sama keluarga. Kira-kira keluarganya sudah ikhlas atau belum, Mbak? Keluarganya sudah ikhlas, Mbak? Sudah ya. Itu kan dari keluarganya nih, sudah ikhlas. Kalau dari para pengunjung semua, sudah ikhlas belum mbaknya masuk ke dalam arena? Sudah ya. Waduh, ini pada tega semua nih kayaknya. Mbak, tapi tahan dulu sebentar ya Mbak. Di sini saya mau nanya dulu ke kiper kami nih, mau izin dulu. Mbak Ocha, kira-kira mbaknya boleh nggak ya masuk ke dalam dan bermain-main dengan harimau? Boleh. Ada syarat lain nggak Mbak? Belum makan pagi. Mbak, dengar sendiri ya Mbak. Mbaknya masih berani Mbak masuk ke dalam? Waduh, mbaknya jadi mikir-mikir nih. Tapi saya nggak percaya nih sama Mbak Ocha. Di sini saya mau nanya dulu ke Mas Deden. Mas Deden, kata Mbak Ocha boleh. Kalau kata Mas Deden gimana? Boleh tidak? Boleh banget. Ada syaratnya nggak Mbak? Sama Pak Kiai harus izin dulu kita nih guys. Pak Kiai, Pak, kira-kira mbaknya boleh nggak masuk ke dalam? Nggak boleh. Kenapa, Pak? Berbahaya. Emang butuh waktu berapa lama untuk bisa dekat dengan harimau? 2 tahun, Mbak. Butuh waktu 2 tahun, Mbak. Ya. Jadi gimana, Mas Deden, Mbak Ocha? Boleh tidak mbaknya masuk ke dalam? Tidak boleh. Mbak, ternyata mohon maaf ya, ternyata di sini saya hanya intermezzo saja. Berhubung di sini Mas Dedennya sudah PHP, boleh sorakin Mas Dedennya nih. Oke, para pengunjung bisa berikan tepuk tangan untuk salah satu rekan Anda.
Nah, para pengunjung dikarenakan berbahaya, gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa harimau memiliki kaki belakang yang sangat kuat dan juga lebih panjang dibandingkan kaki depannya, sehingga hal ini memudahkan harimau berburu mangsa dengan cara melompat. Di sini kiper kami telah menyediakan 2 meja besar yang akan dilompati oleh harimau tersebut. Ada Winda sedang bersiap. Winda pun ancang-ancang. Ternyata Winda melihat Leta dan melompat. Dan ternyata di sini ada kiper putri kami akan berdiri di tengah dan dilompati oleh harimau tersebut. Bauca, hati-hati ya. Winda kembali bersiap. Harimau pun coba ancang-ancang berlari dan melompat. Tapi kok jadi sepi sih? Boleh dong berikan tepuk tangan untuk kelompatan harimau kami. Nah, bangunnya seperti itulah lompatan ketika harimau berburu mangsa di habitat aslinya. Harimau pun dapat melompat sejauh 7 meter dengan ketinggian 5 meter hanya dalam 1 kali lompatan saja. Oke, baik Kak Ocha dan Mas Bray, tahan dulu sebentar nih. Saya pengen nanya dulu nih ke kalian berdua. Kira-kira kalian berdua sayang gak sih sama harimaunya? Sayang? Kira-kira ada yang spesial nggak ya buat harimaunya? Ada, kira-kira apa tuh? Nah, para pengunjung, di sini kedua kiper kami akan memberikan yang spesial untuk kedua harimau, dan ternyata memberikan sebotol susu. Nah, para pengunjung perlu diketahui bahwa harimau memiliki senjata berupa buku yang sangat tajam. Akan tetapi harimau memiliki senjata utama berupa taring yang sangat runcing. Panjang taring harimau dewasa dapat mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitan 220 kg. Nah, selain itu mungkin di sini sebagai para pengunjung beranggapan bahwa warna-warni pada harimau itu nampak sama. Akan tetapi hal itu tentu jelaslah berbeda, sama seperti halnya sidik jari kita pada manusia. Selain itu, harimau juga memiliki tanda putih di belakang telinganya yang mana berfungsi untuk berkamuflase atau mengelabui harimau dari musuh-musuhnya. Terlihat seperti sepasang mata. Oke, baik, Kak Ocha dan Mas Deden, sudah cukup. Salam manis pun kami berikan untuk Anda. Nah, para pengunjung, seperti itulah salah satu bentuk kasih sayang kiper kami terhadap harimau dengan cara memberikan sebotol susu. Susu tersebut kami berikan setiap harinya agar menjaga kesehatan dan juga sebagai pendamping nutrisi pada harimau-harimau tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika di habitat aslinya harimau seringkali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dikarenakan harimau memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nah, di sini kiper kami telah menyediakan 1 meja besar yang akan dilompati oleh kedua harimau tersebut. Ada Winda bersama Mas Deden, ada Damai bersama Kak Ocha. Winda pun bersiap, ancang-ancang berlari dan menerkam. Dan namun di sini kedua kiper kami menahan dorongan dari harimau tersebut. Mas Deden, cepat tolongin Kak Ocha, itu kasih Kak Ocha. Tarik kakinya Mas Deden, tangannya, maksud saya Mas Deden, tangannya. Nah, para pengunjung, seperti itulah ketika harimau berburu mangsa, sehingga membuat kedua kiper kami pun terpental. Nah, para pengunjung, di sini Winda dan juga Damai kami masukkan kembali untuk harimau dan kedua kiper kami berikan tepuk tangan yang paling meriah. Nah, para pengunjung, sesaat lagi kita perlu